firman Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kasih setia Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami jemaat-Mu hadir di dalam persekutuan dengan perjamuan-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami, sucikan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami yang sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, biarlah semua itu naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat setiap jiwa-jiwa yang datang. Mereka haus akan firman-Mu. Kenyangkanlah kami semua dengan firman Tuhan, yaitu roti surgawi, sehingga kami dipuaskan, kami dapat memuliakan mengagungkan nama-Mu senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami ada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu. Bapa, hamba cuma alat di dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya firman Tuhan ini, Engkau juga yang punya kuasa, otoritas, dan Tuhan kuasa supranatural. Sebab itu hamba serahkan kembali ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu, pikiran, hati, perasaan, dan semua Tuhan tutur kata hamba-Mu. Tuhan ampuni, kuasai dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami tetap memuliakan agungkan nama-Mu, dan firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjalankan setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Satu. Yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan berbicara dari hal iman, percaya adalah kunci kesembuhan. Iman, percaya adalah kunci kesembuhan. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 103 ayat 3 dan 4. Mazmur 103 ayat 3 dan 4. Saudara yang bawa firman Tuhan, Alkitab baca, dan juga yang punya HP juga silakan buka dan baca. Sudah dapat semua? Ya. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dia yang menembus segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia menembus hidupmu dari lubang kubur, yang menyertai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, Bapak Saudara Yosua baca yang kencang lagi, lebih jelas. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara yakin?
Kesalahan saudara sudah diampuni, Amin. dosamu sudah diampuni, Amin. luar biasa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Haleluya. Amin. Penyakitmu disembuhkannya. Dan hanya Dia, hanya Yesus yang mampu menyembuhkan sakit penyakitmu. Kenapa sehingga kita seolah-olah masih terus mengalami sakit penyakit? Karena kita kurang beriman kepada Dia. Karena kita kurang, saudaraku, merespon akan firman Tuhan yang datang kepada kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah yang mengampuni dosa, dan Tuhan jugalah yang memberikan kesembuhan bagi kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua manusia di bumi ini mendapatkan prioritas seperti ini untuk mereka. Hanya engkau dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sehingga engkau dan saya, saudaraku, memiliki prioritas ini di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, pada saat kita sakit, saudara, jangan kita ragu akan hidup ini. Seolah-olah penyakit ini akan mematikan kita, sama sekali tidak. Tapi kalau kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, memiliki iman yang kuat kepadanya, maka ingat, saudaraku, sakit penyakitmu dapat tersembuhkan. Amin. Dan tidak membawa kepada kematian. Sakit penyakit adalah menjadi momok dalam hidup manusia. Tidak seorang pun dapat terhindar dari sakit penyakit itu. Sekalipun pendetanya yang luar biasa, sekalipun pendeta yang menyembuhkan orang, sekalipun pendeta yang punya mujizat dan lain sebagainya, dia juga pasti akan mengalami sakit. Nah, saudara, luar biasa Tuhan baik dan sangat baik bagi kita. Jadi tidak seorang pun yang dapat terhindar daripada sakit penyakit. Siapa di sini yang belum pernah sakit? Ada? Ada yang belum pernah. Saya sendiri sakit, pernah masuk rumah sakit. Siapa yang belum pernah sakit? Kita semua sudah pernah mengalami sakit. Saudaraku, pastikan relasi dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita baca Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan diberikan kepadamu. Relasi kita kepada Tuhan, relasi kita kepada Allah yang sungguh luar biasa. Relasi perusahaan adalah dengan, yaitu konsumen. Tetapi relasi kita sebagai orang percaya hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Satu perusahaan dia pergi mencari order konsumen agar supaya dia dapat order yang banyak, supaya pabriknya itu tetap terus berjalan. Demikian juga orang yang percaya kepada Kristus, dia harus mencari Allah, dia mencari Tuhan, dia punya satu referensi, yaitu Roh Kudus,
untuk jumpa dengan Yesus. Haleluya. Amin. Dan referensi itu kita harus pegang teguh di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, aku di dalam kamu dan kamu ada di dalamku. Rohku ada di dalam kamu. Sebab itu mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Haleluya. Referensi saudara itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu saudara, referensi satu pabrik, satu perusahaan adalah konsumen. Tapi referensi saudara adalah Roh Kudus. Anak Tuhan. Ini secara rohani dan juga secara jasmani. Ya. Secara rohani, referensi kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Relasi dengan Allah harus sehat. Relasi dengan Allah harus sehat. Tidak Senin Kamis. Hari ini ke gereja, besok stop dulu. Mandek dulu. Tidak seperti itu. Relasi kita dengan Allah harus sehat. Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Relasi kita dengan Allah harus sehat. Oleh sebab itu saudaraku, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudaraku, bukan saja kepada Allah kita harus punya relasi yang sehat, tetapi dengan sesama kita pun, suami istri, anak-anak, ayah dan ibu, semua relasinya harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana bisa saling mendoakan? Kalau saling bermusuhan, bagaimana bisa saling mendoakan? Yang ada cuma kutuk, biar lu mampu saja cepat. Ngeri. Sebab itu saudaraku, kita harus berrelasi dengan Tuhan secara normal, secara sehat. Barulah kita dapat punya relasi secara normal dan sehat dengan keluarga kita. Amin. Tapi seringkali juga sudah demikian, kita punya relasi dengan Allah itu kencang sekali. Tetapi anak-anak kita mana mau mereka dengan kita. Ada nggak di sini begitu? Ada? Ada tidak? Seringkali kan anak-anak mana mau dengar. Ada? Ada banyak. Sebab itu saudaraku, kekuatan relasi itu sangat penting sekali kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kalau suami istri sudah mulai bermusuhan satu dengan yang lain, bagaimana keluarga itu bisa utuh? Pasti hancur. Pasti akhirnya ketidaktenangan dalam kehidupan keluarga itu pasti muncul, mencuat, naik tinggi. Dan apa yang terjadi saudaraku, akhirnya lama atau cepat keluarga itu pasti hancur. Sebab itu saudaraku, ini penting sekali relasi di dalam Tuhan, relasi di dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama itu harus utuh. Satu komunitas gereja Evok ini harus memiliki relasi yang kuat. Untuk itulah diadakannya kebaktian rumah tangga. Kenapa? Supaya lebih saling dekat, saling mengenal keluarga satu dengan yang lain. Sehingga apa? Ada relasi yang akrab. Haleluya. Saling menasihati dengan firman Tuhan, sehingga keutuhan keluarga itu sangat harmonis di dalam Tuhan. Amin. Itu yang penting.
2 minggu akan datang hari Minggu, hari Selasa nanti di mana? Di Jenny. Karena Selasa kemarin tidak jadi, jadi hari Selasa besok itu di Jenny. Nanti dua minggu kemudian itu nanti di rumah Ibu Gun, tetapi hari Minggu sore. Saudara siap datang? Ya Ibu ya? Puji Tuhan. Kita nanti Minggu sorenya itu di rumah Ibu Gun, berarti tanggal berapa itu? Hah? Tanggal 18. Ya, Minggu sore tapi. Jadi hari Selasa besok di rumah saudari Ibu keluarga Jenny, dan 2 minggu yang akan datang hari Minggu di rumah keluarga Ibu Gun dan Bapak Gunadi. Haleluya, amin. Ya Pak Gun, Ibu Gun sudah siap ya Bu? Tuhan berkati. Itulah yang namanya relasi. Puji Tuhan. Ayat ini kita harus lakukan koreksi di dalam diri kita masing-masing agar jadilah sembuh. Kalau kita saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka jadilah sembuh. Haleluya. Sebab itu saudaraku, sembuh dalam tanda kutip, sembuh dalam arti kata, bukan saja penyakit kita secara jasmani itu sembuh, tapi penyakit kita secara rohani pun disembuhkannya. Haleluya. Ini penting saudara. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa berrelasi dengan baik? Puji Tuhan. Sehingga mereka yang malas-malas beribadah, dari situlah mereka bisa kembali kepada Kristus. Hadirkanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Hal ini sangat penting, karena Dialah yang menganugerahkan iman kepada kita dalam hal memberi kekuatan. Haleluya. Coba saudara Joshua baca lagi. Hal ini, hadirkanlah Tuhan. Hadirkanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Hal ini sangat penting karena Dialah yang menganugerahkan iman kepada kita dan memberi kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita dan hidup kita ini pun terbatas, tetapi Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita bisa bertahan hidup sampai hari ini. Sungguh luar biasa saudaraku. Tuhan itu baik. Isilah hati dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Isilah hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau tidak pernah dengan firman Tuhan, tidak pernah dengan membaca renungan firman Tuhan, apalagi tidak pernah membaca Alkitab, sampai Alkitabnya udah berdebu di atas lemari, tidak pernah disentuh. Seperti orang GPM, tahu GPM, Gereja Protestan Maluku.
duduk sampai berabu itu dia punya Alkitab di atas meja atau taruh di dalam lemari. Begitu mau ke gereja baru dia ambil. Kebas dia punya. Nggak pernah dibuka dan dibaca. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Amin. Saya dengan Yesus tahu sudah berapa puluh kali baca Alkitab itu sampai habis. Semua keluarga pun ikut membaca itu sampai habis. Tahu sudah berapa kali selama ya persekutuan keluarga rumah tangga di dalam keluarga kita sendiri. Komunitas keluarga. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, 1, 2, 3. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Kalau jiwa nggak baik bagaimana saudara? Gelisah. Kalau jiwa nggak baik bagaimana saudara? Takut. Kalau jiwa nggak baik bagaimana saudara? Khawatir. Kalau jiwa tidak baik bagaimana saudara? Apa? Loyo. Gak bergairah. Sebab itu saudaraku yang terkasih, alamak supaya jiwa kita harus betul-betul sehat. Ya, yang membuat sehat itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Jiwa sehat, tubuh sehat, pikiran sehat, tentunya semua akan menjadi segar di dalam hidup ini, sehingga menjauhkan sakit penyakit daripada hidup kita, sehingga kita terhindar daripada sakit penyakit. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkehendak bagi kita selalu baik-baik saja dalam segala keadaan. Sedangkan iblis berkehendak kita selalu sakit dan terus dalam keadaan seperti itu. Ingat, Tuhan berkehendak agar supaya kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Tetapi iblis dia punya kehendak lain agar supaya kita sakit terus menerus. Hari Selasa kemarin begitu saya mau berangkat pergi, ya saya lihat WA, loh kok nggak jadi? Kalau saya tanya, kok nggak jadi? Iya katanya sakit. Itu pekerjaan setan. Iblis tidak mau supaya keluarga itu harmonis. Keluarga itu dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Mengakibatkan iblis itu menaruh penyakit kepada keluarga itu supaya jangan ada yang datang dan mendoakan mereka. Ini berbahaya. Kita harus tahu serangan iblis itu dan kita harus melawannya. Amin. Kalau kita melawan dia, Tuhan Allah yang hidup ikut bersama-sama dengan kita, karena dia ada di dalam diri kita. Dia yang melawan itu, kuasa kegelapan itu, sehingga kuasa kegelapan itu pergi dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis memang tidak suka agar supaya anak-anak Tuhan itu sehat-sehat saja. Tetapi dia mau agar supaya anak-anak Tuhan itu sakit-sakit saja. Siapa yang suka mau penyakit terus akan menimpanya? Ada di sini? Tidak ada, bukan? Semua mau sehat-sehat saja, bukan? Amin. Kalau mau sehat-sehat saja itu di dalam Yesus. Tapi kalau mau sakit-sakit saja, itu adalah rongrongan iblis dan kita harus melawan itu.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan sudah diberikan kuasa untuk kita bertindak di dalam namanya untuk mendapatkan kesembuhan secara ilahi. Haleluya. Secara ilahi Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ya. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita agar supaya kita bertindak dengan kuasa ilahi yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi sembuh, kita menjadi kuat. Haleluya. Kita tidak usah dengan sakit penyakit kita, seolah-olah sakit. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi saat ini ada yang sakit, kita harus gunakan kesembuhan ilahi dari Tuhan dengan tidak bimbang. Kita gunakan kuasa ilahi yang ada di dalam kita, yang ada pada kita, itu dengan penuh iman yang teguh, maka hasilnya amin, haleluya, nyata di dalam hidup kita. Haleluya, Amin. kuasa ilahi itu sudah ada di dalam diri kita. Yesus sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Dan kuasa itu, saudaraku, selalu ada dalam diri kita, sehingga kita harus gunakan kuasa itu pada saat kita dalam kondisi sakit. Kita gunakan ya kuasa itu. Ada seorang ibu, dia sakit darah tinggi terus menerus. Dia pergi ke dokter, disuntik, dan akhirnya malah semua badannya sakit. Dan sekarang jalan sudah begini, dobek-dobek. Ngeri sekali sudah. Hanya sakit apa? Darah tinggi. Disuntik sama dokter. Akhirnya, ya dia punya tulang itu bengkok sudah. Jadi jalannya begini. Orang itu pernah gereja di sini. Ibu siapa itu? Hah? Dia dibaptis, namanya Maria. Saudaraku, oleh sebab itu saudara, kuasa ilahi itu ada dalam diri kita, gunakan itu. Dokter boleh katakan apa saja, tapi kuasa ilahi lebih berkuasa daripada kuasa dokter. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita jangan sungkan, takut, tidak memiliki iman untuk bertindak dengan kuasa ilahi itu yang ada dalam diri kita. Bangunlah persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Bangun pagi ada yang berdoa. Amin. Bangun pagi ada yang berdoa. Amin. Atau langsung cari apa? HP. Cari apa? HP. HP. Kalau di kampung sana, begitu bangun pagi cari bukan. Cangkul. Oh, mudut. Itu mudut namanya. Mudut. Saudaraku, itu di kampung sana, sini nggak ada lagi. Amin. Di dalam sini nggak ada, nanti di luar ada. Saudaraku, ini kita harus mau hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita. Dari mana datangnya penyakit? Dari hati. Awalnya manusia diciptakan itu sangatlah sempurna. Baik keadaannya, namun setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, tidak lagi taat, maka manusia saat itu langsung merasakan ketelanjangan, lalu sakit, dan saling menuduh, tidak berterus terang,
saling membela diri, saling menuduh, dan lain-lain, menambah, ya, berbuat dosa berarti menambah penyakit. Halo? Menambah berbuat dosa, menambah penyakit. Dan sudah sampai klimaks dosanya itu manusia. Dan Allah sudah tidak tahan lagi melihat kondisi manusia yang begitu brutal, yang membuat dosa terus menerus. Akhirnya Allah mendatangkan air bah, dan seluruh makhluk hidup yang ada mati. Setelah seluruh makhluk hidup mati, begitu juga manusia mati. Tinggal Nuh dengan anak-anaknya saja. Nah, ini lagu sekolah ini. Nabi Nuh dan istrinya. Terus apa lagi? 3 orang mantunya, 3 orang anaknya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunnya, hujan lebat turunnya, hujan lebat turunnya, 8 orang selamat. Itu lagu sekolah minggu. Siapa yang dulu sekolah minggu? Haleluya. Gak ada.